Assalamualaikum adik-adik. Kali ini Laduni ID akan berbagi kisah kehidupan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau adalah pahlawan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara dan Menteri Agama dan tokoh di organisasi besar Islam, Nahdlatul Ulama atau NU. Bagaimana keseruan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Selamat menonton! Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir di Jombang pada tanggal 1 Juni 1914. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan anak dari pasangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nyai Nafikoh binti Kiai Ilyas. Silsilah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dari jalur ayahnya tersambung hingga Joko Tingkir. Sedangkan dari pihak ibu, silsilah tersebut bertemu di Sultan Brawijaya V. Jika ditarik ke atas, maka nasab beliau tersambung sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim kecil adalah sosok anak yang sangat cerdas. Di usianya yang baru 7 tahun, beliau sudah khatam Al-Quran. Beliau belajar Al-Quran langsung kepada ayahnya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim memulai pendidikannya dengan belajar di Madrasah Salafiyah di Pesantren Tebu Ireng. Pada usia 12 tahun, beliau diminta oleh ayahnya untuk membantu mengajar adik-adiknya dan anak-anak seusianya. Setahun kemudian, pada usia 13 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke Pondok Siwalan, Panji, yaitu sebuah pesantren tua di Sidoarjo. Kemudian, beliau melanjutkan ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Sepulang dari Lirboyo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tidak meneruskan belajarnya di pesantren lain, tetapi memilih tinggal di rumah. Sebab menurut ayahnya, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bisa menentukan sendiri bagaimana harus belajar. Dengan berpindah-pindah pondok dan nyantri hanya dalam waktu singkat, beliau hanya mencari keberkahan dari sang guru. Mengenai ilmu, beliau berpikir bisa dipelajari di mana saja dan dengan cara apa saja. Tetapi untuk memperoleh berkah harus berhubungan langsung dengan kiai. Inilah yang menjadi pertimbangan utama dari Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ketika itu. Dan betul saja, selama berada di rumah, semangat belajarnya tidak pernah padam, terutama belajar secara mandiri. Meskipun tidak sekolah di lembaga pendidikan umum milik pemerintahan Hindia Belanda, pada usia 15 tahun, beliau sudah mengenal huruf Latin dan menguasai bahasa Inggris dan Belanda. Kedua bahasa asing itu dipelajari dengan membaca majalah yang diperoleh dari dalam negeri ataupun kiriman dari luar negeri. Sebagai anak tokoh, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lebih banyak belajar secara mandiri. Kitab-kitab berbahasa Arab, syair-syair berbahasa Arab, sampai menguasai maknanya di luar kepala. Pada tahun 1932, ketika memasuki usia 18 tahun, beliau kembali melanjutkan pendidikannya ke Mekah. Di samping untuk menunaikan rukun Islam kelima, juga untuk memperdalam berbagai cabang ilmu agama. Kepergiannya ke Mekah ditemani oleh saudara sepupunya, Muhammad Ilyas, yang kelak menjadi Menteri Agama.
Di Tanah Suci, beliau belajar selama 2 tahun. Dengan pengalaman pendidikan tersebut, menjadikan sosok yang memiliki bakat intelektual yang matang. Dibuktikan dengan menguasai 3 bahasa asing, yaitu bahasa Arab, Inggris, dan Belanda. Dengan bekal kemampuan 3 bahasa tersebut, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dapat mempelajari berbagai buku dari 3 bahasa tersebut. Sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Wahid Hasyim mulai mengajar di pesantren Tebu Ireng dan melakukan perombakan kurikulum pendidikan di sana dengan mendirikan Madrasah Nizamiyah. Di samping mengajar, beliau juga mulai bergabung dengan Nahdlatul Ulama pada tahun 1943 dan aktif menjadi pengurus. Guru-guru Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim diantaranya yang pertama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau ayahnya sendiri. Yang kedua Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo. Yang ketiga Kiai Haji Abdullah Syaturi. Kemudian murid-murid beliau yaitu Kiai Haji Zaini Mun'im, Kiai Haji Ahyad Halimi, Syekh Mas'ud Kawungaten, Kiai Haji Musalim Ridho. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mengakhiri masa lajangnya pada usia 25 tahun dengan menikahi Nyai Solihah binti Kiai Haji Bisri Sansuri, seorang pendiri pesantren Den Anyar Jombang, serta salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang pernah juga menjadi Rois Am PBNU. Dari pernikahan ini, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dikaruniai 6 anak putra dan putri, di antaranya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian Nyai Aisyah Hamid Baidowi, Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Gus Solah. Kemudian Kiai Haji Umar Wahid, Nyai Lili Hadijah, dan Kiai Haji Hasyim Wahid. Jasa-jasa Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang pertama, kiprah di Nahdlatul Ulama dan kenegaraan. Pada tahun 1938, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim banyak mencurahkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ditunjuk sebagai sekretaris pengurus ranting Tebu Ireng, lalu menjadi anggota pengurus cabang Jombang. Kemudian dipilih sebagai anggota pengurus besar Nahdlatul Ulama di wilayah Surabaya. Setelah NU berubah menjadi partai politik, beliau pun dipilih sebagai Ketua Biro Politik Nahdlatul Ulama tahun 1950. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim juga mempelopori berdirinya Badan Propaganda Islam atau BPI yang anggotanya dikader untuk terampil dan mahir dalam berpidato di hadapan umum. Selain itu, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim juga mengembangkan pendidikan di kalangan umat Islam. Tahun 1944, beliau mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta dengan pengasuhnya Kiai Haji Ahmad Kahar Muzakir. Tahun 1945, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim aktif dalam dunia politik dan memulai karir sebagai Ketua 2 Majelis Syura atau Dewan Partai Masyumi. Kemudian yang kedua, menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketika Muktamar ke-19 di Palembang, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dicalonkan sebagai Ketua Umum. Maka Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ditetapkan sebagai Ketua Umum. Di samping sebagai Ketua Umum PBNU,
Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menjabat sebagai Jawatan Agama Pusat yang merupakan kompensasi Jepang yang waktu itu merasa kedudukannya makin terdesak dan merasa salah langkah menghadapi umat Islam. Kemudian yang ketiga menjadi Menteri Negara dan Menteri Agama. Dalam kabinet pertama yang dibentuk Presiden Soekarno pada September 1945, Kiai Haji Wahid Hasyim ditunjuk menjadi Menteri Negara. 4 tahun kemudian, pada tanggal 20 Desember 1949, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim diangkat menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Hatta. Kemudian, pada periode Kabinet Nasir dan Kabinet Sukiman, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tetap memegang jabatan Menteri Agama. Dalam Kabinet Syahrir tahun 1946, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menjadi salah satu anggota yang mewakili Masyumi dan menjadi anggota BPKNIP. Kemudian, pada tahun 1952, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim memprakarsai berdirinya Liga Muslimin Indonesia, suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil NU, Partai Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Darul Dakwah wal Al-Irsyad. Susunan pengurusnya adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sebagai ketua, kemudian Abi Kusno Cokrosuyoso sebagai wakil ketua 1, dan Haji Sirajuddin Abbas sebagai wakil ketua 2. Yang keempat, tokoh muda di BPUPKI. Di umur 33 tahun, karir Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam pentas politik nasional terus melejit. Beberapa jabatan beliau sandang. Di antaranya ketika Jepang membentuk badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau dikenal dengan BPUPKI. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan salah satu anggota termuda dari 62 orang yang ada. Karya-karya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah seorang penulis yang cukup produktif. Berbagai artikel ditulisnya baik menyangkut masalah keagamaan, pendidikan, maupun isu sosial politik. Tulisan-tulisan beliau dipublikasikan di berbagai majalah dan koran. Secara umum, tulisan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dapat diklarifikasikan menjadi 4, yaitu pendidikan, politik, administrasi, departemen agama, dan agama. Kisah teladan pemikiran, pendidikan, karakter, perspektif Kiai Haji Wahid Hasyim dengan kondisi saat ini. Nilai-nilai pendidikan karakter yang diajarkan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sejalan dengan tujuan pendidikan karakter, yakni membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural, membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia. Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik, serta keteladanan baik, dan mampu membangun sikap warga negara yang baik, mencintai damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim wafat pada tanggal 19 April 1953. Beliau dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 206 tahun 1964 tertanggal 24 Agustus 1964, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional karena mengingat jasa-jasanya sebagai tokoh nasional Indonesia yang semasa hidupnya beliau turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.
Begitulah adik-adik kisah kehidupan dari Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, seorang pahlawan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara dan Menteri Agama, dan tokoh di organisasi besar Islam Nahdlatul Ulama atau NU. Bagaimana adik-adik? Menarik sekali kisahnya kan? Tunggu kisah-kisah selanjutnya dari channel Laduni ID. Dan jangan lupa untuk dukung channel Laduni ID dengan subscribe channelnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.